Halo, pejalan sunyi. Selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan berbagi bacaan dan pengalaman tentang panduan praktis latihan monolog. Di antaranya latihan mengurai konteks naskah, fakta naskah, riset karakter, masa lalu karakter, memori utama di awal karakter, dan masa depan karakter. Pembahasan tentang panduan praktis latihan monolog ini akan dibagi ke dalam 3 bagian ya. Ketiganya merupakan rangkaian yang bisa Anda praktikkan dalam latihan ya saat Anda akan membuat pertunjukan monolog. Sebelum menyimak pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Di video ini akan dibahas bagaimana latihan monolog mulai dari pembacaan pertama hingga menjelang pertunjukan. Latihan dan pementasan monolog ini memiliki tuntutan yang berbeda dengan latihan lakon pada umumnya ya. Saya akan coba memandu Anda cara mengatasinya. Pembahasan ini saya kira dapat membantu Anda dalam misalnya ada ujian acting, audisi acting, atau lomba monolog, dan lain-lain ya. Ada banyak sekali cara yang dirancang untuk latihan monolog. Pembahasan ini hanya salah satu cara yang bisa dilakukan. Tidak hanya dalam rangka mengucapkan dialog ya dengan lantang, melainkan bagaimana membangun dan mengalami karakter yang akan Anda perankan. Mungkin hal pertama yang diperhatikan ketika menonton monolog adalah apakah aktor telah menciptakan karakter yang benar dan dapat dipercaya berdasarkan serangkaian keadaan tertentu, kondisi tertentu. Dan bagi yang sering menonton monolog, setelah menyimak beberapa baris dialog, itu biasanya dapat diketahui seberapa berkualitas persiapan yang telah dilakukan oleh aktor tersebut. Karakter Anda mungkin hanya berada di atas panggung selama beberapa menit, tetapi Anda perlu melakukan usaha yang sama ya, seperti karakter Anda berada di atas panggung selama beberapa jam atau beberapa waktu ya. Dalam monolog kita melihat potret kehidupan di atas panggung ya, dan penonton harus dibiarkan memahami karakter yang menjalani kehidupan itu. Untuk melakukan itu, saya akan berbagi rancangan proses latihan. Saya kira jika dilakukan secara intens, beberapa kumpulan latihan ini bisa berdampak signifikan pada hasilnya. Jadi, setelah Anda menyimak satu bagian, mulailah dengan mempraktikannya dan selesaikan. Perlu diingat bahwa saat melakukan monolog, ya, penonton hanya akan duduk dan menonton Anda beraksi. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di atas panggung. Dan jika Anda tidak membangun karakter Anda secara maksimal, ya, audiens ini bisa dengan cepat menilai bagaimana kualitas akting Anda. Baik, kita mulai yang pertama ya, latihan menggali konteks naskah. Latihan ini bertujuan untuk memahami konteks lakon monolog yang Anda pilih. Jadi silakan cari tempat yang tenang dan baca naskah dari awal sampai akhir. Kemudian pikirkan tentang tokohnya dan seperti apa karakternya. Lalu catat kesan pertama Anda tentang naskahnya. Seperti apa karakter tokohnya? Dan menurut Anda, apa yang ingin disampaikan oleh penulis naskah
kepada penonton melalui naskah tersebut. Sebagai catatan, ya, kita tidak memerankan dialog. Kita berpikir dan melakukan ya melalui karakter kita dalam situasi tertentu. Jadi jangan berpikir tentang bagaimana Anda akan mengucapkan kalimat dialog, tapi pikirkan tentang apa yang diinginkan dan dilakukan oleh karakter Anda. Yang kedua adalah gali fakta dari naskah. Ya. Tuliskan semua fakta yang Anda ketahui tentang karakter Anda. Carilah hal-hal misalnya usianya berapa, rincian keluarganya seperti apa, tempat karakter tumbuhnya seperti apa, peristiwa utama atau penting di masa kecilnya seperti apa, pengaruh utama pada karakter Anda dari orang, tempat, dan pengalamannya seperti apa, pendidikan dan pekerjaannya apa, status keuangannya apa, dan lain-lain. Sebagai latihan lanjutan, ya, lengkapi konteks, isi celah-celah yang kosong. Semua informasi tentang karakter Anda itu tidak dapat Anda temukan semuanya di dalam naskah. Ya. Jadi gunakan konteks naskah dan apa yang telah Anda temukan untuk membantu Anda menemukan informasi yang belum diberikan kepada Anda. Untuk beberapa naskah, Anda mungkin tidak diberi banyak informasi. Jadi Anda ini perlu membuat hubungan secara logis dari fakta-fakta yang ada, yang sudah Anda ketahui. Misalnya, jika penulis naskah tidak memberitahu Anda tentang pendidikan tokohnya, Anda harus mundur ke belakang untuk mengisi dari apa yang Anda ketahui. Misal, jika tokohnya adalah seorang guru, misalnya guru bahasa Indonesia dan tinggal di Bandung, maka saya akan memutuskan bahwa tokohnya kuliah di UPI misalnya ya. Dan waktu sekolah itu masuk jurusan bahasa. Dan waktu sekolah belajar menulis, puisi, cerpen, drama, esai, dan seringkali mendapatkan nilai A ya dalam pembelajaran itu. Kemudian saya akan memutuskan di mana saya akan kuliah dan mulai memikirkan minat apa yang saya miliki. Jadi semuanya logis gitu ya. Yang ketiga, coba riset. Teliti periode latar yang ada di dalam naskah Anda. Temukan gambar dan foto dari periode itu ya untuk membantu Anda membangun mental gambaran lingkungan Anda. Temukan foto yang dapat Anda gunakan untuk membayangkan anggota keluarga lain dan karakter lain di dalam naskah. Lalu periksa peta di mana karakter Anda lahir. Dan jika mereka pindah, kemana mereka pindah? Tentukan pengaruh sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang akan memengaruhi karakter Anda. Dengarkan musik dan baca salah satu novel populer misalnya, atau bacaan lain yang sesuai periode di karakter Anda hidup. Untuk memulai mendapatkan gambar dan kesan dari periode naskah tersebut. Ya. Tahap riset ini adalah di mana Anda mulai mendapatkan semua informasi yang dapat nantinya disalurkan untuk menciptakan karakter Anda. Misalnya, jika karakter Anda tumbuh selama depresi ekonomi atau krisis moneter atau reformasi, itu akan menjadi masukan bagi perkembangan karakter dan akan berdampak pada caranya memandang dunia. Jadi pikirkan tahap penelitian ini sebagai waktu Anda untuk membuat gambar dan citra dari era karakter Anda tinggal, lingkungannya, temannya, dan lain-lain. Sehingga ketika Anda membangun masa lalu karakter Anda di latihan berikutnya, Anda memiliki semua data yang dapat membantu. Yang keempat adalah tentukan masa lalu karakter. Ya.
tujuan latihan ini adalah untuk menciptakan masa lalu karakter Anda. Gunakan pengetahuan Anda ya saat membaca naskah atau menganalisis fakta dan riset yang sudah Anda lakukan untuk menciptakan masa lalu karakter Anda. Silakan cari tempat yang tenang dan bayangkan hidup Anda dari ingatan pertama Anda hingga saat Anda pertama kali naik ke atas panggung di dalam naskah itu. Misalnya, jika adegan di panggung terjadi di penjara, bayangkan bagaimana kehidupan sebelum masuk ke penjara itu. Tuliskan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Anda seperti yang telah Anda bayangkan. Lalu berbagi ke teman atau guru Anda, perlihatkan ya atau sutradara Anda dan beritahu mereka ceritanya. Ingatlah untuk membayangkan peristiwa saat Anda menggambarkannya. Guru, teman, atau sutradara Anda dapat mengajukan pertanyaan apapun tentang karakter Anda ya, untuk memastikan bahwa Anda telah membuat karakter yang bulat ya, dengan masa lalu yang lengkap. Latihan lanjutan, misalnya Anda bisa pergi ke taman ya, dan bayangkan Anda adalah tokoh yang akan Anda perankan di hari tertentu di masa lalu tokoh itu. Dalam karakter Anda, bayangkan Anda sedang duduk di taman. Apa yang bisa Anda lihat? Apa yang bisa Anda dengar? Apa yang akan karakter Anda pikirkan? Lalu sekarang coba berkeliling di sekitar taman dengan karakter Anda ya. Bayangkan 3 peristiwa berbeda dari hidup Anda. Sebagai latihan lanjutan, Anda bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Bayangkan hari-hari biasa dalam kehidupan karakter Anda. Bayangkan bangun tidur, mandi, berpakaian, sarapan, dan lain-lainnya. Pikirkan tentang apa yang Anda lakukan dan kemana Anda pergi melalui karakter Anda. Ingatlah untuk membuat gambar yang sesuai dengan latar waktu dan tempat Anda tinggal. Bayangkan dengan subtil kehidupan sehari-hari Anda dan bagaimana rutinitas Anda ini membuat Anda merasakan sesuatu. Catatan untuk aktor ya, Anda hanya perlu membayangkan selama beberapa menit setiap kali latihan. Jangan mencoba memaksakan diri untuk membayangkan jangka waktu yang panjang, yang lama gitu ya. Bayangkan dengan subtil ya sekarang ya, meskipun jauh itu lebih baik ya, jangka waktunya jauh. Latihan ini akan membantu Anda untuk memulai dengan bebas membangun karakter dalam suasana yang alami dan santai. Membangun karakter itu tidak hanya dilakukan di kelas atau di studio ya, tetapi juga saat Anda menjalani kehidupan sehari-hari. Pada saat Anda latihan untuk berbagi tentang karakter Anda dengan teman atau guru Anda sudah memiliki dasar yang kuat untuk membangun karakter Anda sekarang dan masa depan. Misalnya, karakter saya yakni seorang dokter ya. Saya membayangkan misalnya dulu pergi ke museum sains ya sebagai ya anak kecil, lalu terpesona oleh semua yang dilihat. Kemudian pada usia 8 tahun saya ketika pulang dari sekolah, saya melihat kecelakaan mobil. Lalu ada seorang pria memberitahu saya bahwa pada saat kecelakaan itu dokter sedang menyelamatkan perempuan ya yang korban tabrakan itu. Kemudian saya berpikir ketika saya tua nanti saya akan menjadi seperti dia, seperti dokter dan membantu orang. Dengan menciptakan masa lalu Anda secara otomatis menciptakan masa depan Anda. Suatu peristiwa di masa lalu karakter Anda
akan berpengaruh pada apa yang diinginkan karakter Anda di masa sekarang. Silakan coba praktikan, pikirkan tentang hidup Anda dan pengalaman yang Anda miliki. Anda perlu menghasilkan gambaran masa lalu karakter Anda dengan kaya dan detail. Yang kelima adalah menggali memori utama awal karakter. Latihan ini bertujuan untuk menentukan memori utama awal dari karakter. Berdasarkan pengalaman Anda dalam naskah dan masa lalu karakter Anda, tentukan memori utama di awal karakter Anda. Memori awal kita ini seringkali berdampak besar pada kehidupan kita. Jadi kita perlu menciptakan ingatan pertama karakter kita untuk memahaminya dengan lebih baik. Kemudian ikat dan simpan ingatan itu dengan peristiwa yang terjadi di dalam lakon. Gunakan imajinasi Anda secara aktif, ya, menciptakan memori ini dengan panca indera Anda sehingga terasa seperti benar-benar terjadi. Kemudian tempatkan diri Anda dalam situasi memori pertama Anda. Bayangkan apa yang Anda lihat, dengar, sentuh, rasakan, dan cium, ya, dan kemudian bayangkan peristiwanya terjadi. Pikirkan tentang misalnya pemikiran yang datang dari ingatan pertama Anda dan bagaimana hal itu berpengaruh pada kehidupan karakter Anda. Ya. Ini catatan untuk aktor. Bayangkan misalnya Anda sedang berlatih monolog misalnya dari Macbeth, ya, tokoh Macbeth, dan Anda ingin membuat memori pertama karakter Anda. Anda dapat membayangkan bahwa pada usia 6 tahun misalnya Anda keluar dengan ayah Anda, ya, berburu gitu ya. Lalu ketika di hutan terpisah misalnya, ya, tiba-tiba ada seseorang datang, seorang wanita tua, ya, mendatangi saya misalnya dan memberitahu Anda bahwa ayah Anda akan datang ke sini, ya, tetapi dengan luka di tubuhnya. Kemudian wanita itu hilang. Dan benar, ketika ayah Anda kembali, ya, dia sangat banyak luka di tubuhnya. Dan sejak hari itu, kejadian itu masuk di dalam pikiran dan benak Anda dan bertanya-tanya, bagaimana wanita tua itu tahu tentang ayah Anda? Seiring bertambahnya usia, Anda mendengar misalnya tentang penyihir dan memutuskan bahwa dia pasti salah satunya. Kemudian ketika Anda bertemu dengan para penyihir, misalnya di awal dramanya, Anda memiliki daya tarik bawaan terhadap apa yang mereka katakan. Jadi memori utama ini akan membantu Anda memutuskan tindakan yang akan Anda ambil. Dengan cara ini, Anda sebagai aktor menghubungkan masa lalu karakter Anda dengan masa kini, ya, yang akan menambah kedalaman logis karakter Anda. Ini memungkinkan Anda membangun karakter yang kredibel berdasarkan ingatan yang aktif. Ketika Anda bertemu dengan para penyihir, maka memori bekerja, ya, sebagai masukan lain ke dalam apa yang Anda pikirkan dan lakukan. Ya. Jangan terbawa suasana dan ciptakan kenangan yang tidak sesuai dengan karakter Anda. Jika ragu, diskusikan ingatan Anda dengan seseorang yang telah membaca naskah dan lihat apakah mereka setuju bahwa ingatan itu cocok dengan karakternya. Yang keenam sekarang, gali masa depan karakter. Latihan ini bertujuan untuk menciptakan masa depan karakter atau tokoh Anda. Anda telah menciptakan tadi masa lalu, ya, masa lalu Anda, dan sekarang Anda membutuhkan masa depan.
karakter di panggung yang kita lihat selama monolog Anda ya akan memiliki tujuan untuk hidupnya. Dia akan memiliki cita-cita dan keinginan untuk masa depan. Aspirasi inilah yang memberi karakter Anda arah dalam hidupnya, dan inilah yang perlu kita putuskan. Pikirkan tentang apa yang diinginkan karakter Anda dari hidupnya. Menurut Anda, apa yang ingin dicapai oleh karakter Anda? Misalnya, saya ingin menjadi orang yang sukses. Sekarang lakukan perjalanan ke alam bawah sadar dan putuskan apa yang Anda inginkan secara tidak sadar, dan tuliskan keinginan itu. Inilah yang Anda inginkan dan arah yang Anda tuju. Ketika saya menonton monolog, ya, saya sering bertanya apa yang diinginkan tokohnya. Tidak jarang jawabannya adalah tatapan yang kosong. Nah, kita semua menginginkan sesuatu dalam hidup kita, dan oleh karena itu kita harus menginginkan sesuatu dari karakter kita. Dan tugas aktor adalah menemukan apa yang diinginkan karakter atau tokoh sehingga Anda tahu jalan apa yang harus diikuti. Anda dapat menyesuaikan apa yang diinginkan karakter Anda saat Anda melangkah lebih jauh dalam proses latihan. Latihan ini akan memberikan tujuan dan arahan karakter Anda di atas panggung. Demikianlah pembahasan pertama tentang latihan monolog, ya. Cara mengurai konteks naskah, fakta naskah, bagaimana riset karakter, masa lalu karakter, memori utama awal karakter, dan masa depan karakter. Di video selanjutnya, di bagian kedua, saya akan bahas latihan monolog seputar membangun fisik karakter, penelusuran inti dari karakter, apa yang karakter pikirkan tentang orang lain, ya, kemudian bagaimana menjadi karakter dan menyusun naskah. Selanjutnya, silakan simak. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.